itu topiknya tentang dahsyatnya berzikir. Kalau kemarin ya, minggu yang lalu saya menyampaikan tentang ingin berangkat ke Mekah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu baca surat Al-Fatihah dengan jumlah sekian. Nah, kali ini sebagaimana yang saya tulis dalam buku itu, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan insya Allah minggu-minggu mendatang saya akan menjelaskan tentang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, untuk panjang umur ya. Kemudian untuk orang itu agar supaya berwibawa di depan banyak orang, berwibawa di depan masyarakat, kemudian berwibawa di depan anak-anaknya, berwibawa di kampung halamannya. Itu ya, hari ini itu kita supaya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah SAW perang Badar ya, kita tahu jumlah pasukan orang Islam pada waktu itu hanya 313. Dan pasukan orang-orang kafir pada waktu itu jumlahnya di atas 1000 dengan kekuatan penuh. Pimpinannya orang paling top, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, abu-abu yang lain ikut. Tapi tidak ada Abu Jandal, nggak ada. Abu-abu yang lain itu semuanya ikut. Semuanya itu punya kesepakatan ingin menghabisi Muhammad dan pengikutnya. Ingin dihabisi. Nah, Nabi Muhammad jumlahnya hanya sedikit, pasukannya sedikit, kemudian peralatannya itu tidak komplit, kemudian makanan yang tersedia itu juga pas-pasan, bulan puasa lagi. Para sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita melawan orang kafir ini setor nyawa kita ya Rasulullah, nggak main-main ini. Apa jawaban Rasulullah? Ya kalau kalian nggak mau ya sudah, saya berangkat sendiri. Oh jangan ya Rasulullah, kalau engkau berangkat sendiri aku tidak tega. Walaupun saya itu, hati saya itu kurang serp, tapi saya tidak akan meninggalkan engkau berperang sendiri. Ya sudah, ikut, akhirnya ikut. Begitu ikut, akhirnya Rasulullah SAW dengan pasukan yang sederhana, dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, Nabi memenangkan. Kok bisa menang? Nabi itu dibantu oleh para malaikat. Nah, ini yang saya sampaikan. Laqad nasarallahu bi Badri wa antum adillah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang mukmin pada perang Badar, wa antum adillah, dan pada waktu itu kalian, yaitu orang-orang mukmin, adillah. Sedikit, tidak banyak, tapi Allah berikan pertolongan. Akhirnya para malaikat bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin, ada 3.000 sampai 5.000 para malaikat itu turun membantu ya pasukan-pasukan yang sedang berperang. Jadi ada pasukan yang sedikit tapi dibantu oleh Allah, sehingga di situ berkelebat para malaikat yang tidak kelihatan. Ada orang yang mau membunuh, belum sampai ke lehernya orang kafir sudah putus. Ada itu cerita ya di perang Badar itu. Nabi, bayangkan perang itu pedangnya gantian, musuhnya 1.000. Kok bisa menang? Ya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang orang yang pedangnya itu putus, ya Rasulullah pedang saya putus, diambilkan kayu jadi pedang. Pokoknya semua itu serba mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit. Ya karena jumlahnya sedikit. Sebaliknya, ketika perang Hunain itu jumlah pasukan Rasulullah SAW itu sangat banyak, sehingga ada sahabat menceletuk, kita ini banyak, kita ini kuat, pasti kita bisa mengalahkan, jumlah kita banyak. Justru pasukan Rasulullah itu keteteran, dan akhirnya Rasulullah SAW dengan pasukan yang jumlahnya begitu banyak, keteteran, dan akhirnya terkalahkan. Begitu terkalahkan, akhirnya orang-orang atau para sahabat itu menyadari atas kekeliruannya, akhirnya Allah berikan pertolongan. Nah, kesadaran, ya kelemahan diri kita, pengakuan kalau kita tidak berdaya, itu akhirnya muncul pertolongan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka siapapun yang hidup di alam semesta ini menghadapi pasangannya keteteran, kemudian akhirnya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melunakkan hatinya itu bukan saya, yang bisa meruntuhkan hatinya, yang bisa meruntuhkan egonya bukan saya, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi anak yang sulit dinasihati, yang bisa meruntuhkan dan melembutkan hatinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghadapi tetangga yang usil, yang bisa meruntuhkan hatinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang menghadapi kalau dulu waktu saya itu mau bikin paspor ya, itu dipersulit, harus membayar sekian ratus ribu ya, akhirnya apa yang harus saya lakukan? Saya datang kepada kiai, kamu kalau menghadapi orang ini tolong ya membaca ini. Akhirnya saya baca itu. Saya baca, kemudian diberikan kemudahan. Sampai sekarang saya akhirnya kalau menghadapi orang yang sulit untuk ditaklukkan, akhirnya baca zikir ini. Kemudian kalau menghadapi orang seperti ini, maka zikirnya ini. Menghadapi orang ini seperti ini. Kok membaca zikir, iya kita nggak bisa langsung ya Allah tolong saya mau baca, nggak bisa. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut nama indah, nama-nama yang mulia itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Dan ketika perang Badar terjadi, juga perang Uhud terjadi, ketika pasukan perang Rasulullah SAW itu banyak yang terluka, banyak yang cacat pada waktu itu. Bahkan dalam tafsir itu ada seorang sahabat itu kalau jalan itu gantian menggendong temannya, karena betapa tidak kuatnya setelah menghadapi pertempuran yang begitu dahsyat. Tapi Rasulullah memenangkan itu. Nah, di dalam kondisi seperti itu, ya, dalam kondisi lemah, dalam kondisi tidak berdaya, dalam kondisi keaudit, akhirnya ada berita. Nah, ini orang munafikin itu membuat kabar, membuat hoak lah. Tapi berita ini benar. Abu Sufyan dan teman-temannya itu akan datang lagi, itu akan menghabisi pasukan Nabi Muhammad yang tidak berdaya. Terus Rasulullah itu, gimana para sahabat? Siap. Tapi Rasulullah, gimana kondisi kita ini? Tapi siap-siapnya sudah. Kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, maka turun ayat hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya saya tulis dalam buku yang tentang kemenangan Kerok Sarungan itu, ciri khas seorang santri, ya, santri Indonesia itu ketika menghadapi sesuatu itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi zikirnya itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa? Karena kita itu betul-betul mengaku kita itu tidak berdaya. Kita ini tidak berdaya. Coba kita bisa apa coba menghadapi, misalkan ya, kalau berkeluarga, menghadapi pasangan yang begitu galak, bisa apa coba? Mungkin kalau punya suami yang galak itu setiap hari bentak, bisa apa coba kalau menangis? Tapi kalau tangisan itu ada nilainya, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil, tangisan itu bernilai. Menghadapi anak yang begitu sulit dan dinasihati, kita bisa berbuat apa coba? Kecuali hasbunallah wa ni'mal wakil. Menghadapi atasan kita yang galak, kita bisa apa coba? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Menghadapi kondisi ekonomi yang genting seperti ini, ya, kita bisa apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga kalau kita betul-betul istiqomah melaksanakan, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, hati kita itu tenang. Kenapa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita itu ada perasaan bahwa kita itu betul-betul pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan, ya Tuhan, aku tidak berdaya. Saya ini hamba-Mu. Mau kau apakan, aku tetap hamba. Jika aku tidak memohon, Engkau tidak mengabulkan, jika Engkau tidak memperhatikan, terus kepada lagi aku memohon.
Engkaulah tempat sebaik-baik tempat untuk berlindung. Engkau adalah sebaik-baik tempat untuk memohon pertolongan. Nah, ketika kita bisa memaknai kalimat demi kalimat yang kita ucapkan, biasanya orang itu tiba-tiba meneteskan air mata. Ya Tuhan, betapa tidak berdayanya aku. Saya ini hanya makhluk. Kau adakan aku di dunia ini, pasti Kau akan memberikan yang terbaik. Nah, ya, itu harus kita bangun perasaan itu. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya saja sekarang tata caranya. Bagaimana tata caranya? Tata cara membacanya. Ya, tata cara membacanya itu pelan-pelan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, Engkaulah ya Allah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gak mungkin aku minta tolong tetanggaku, gak mungkin aku minta tolong temanku, gak mungkin aku minta tolong atasanku, gak mungkin, semuanya gak mungkin. Yang mungkin adalah Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus seperti itu. Bahkan ini hanya cerita ya. Nah, cerita ada saudara punya tanah dan rumah. 10 tahun itu tidak laku. 10 tahun tidak laku. Begitu mau ada yang membeli, besok itu sudah transaksi, sudah tanda tangan di notaris di bank. Mau bayar, pasti gagal. Dan itu berlaku sudah 10 tahun. Gagal, ada lagi pembeli, gagal lagi, pembeli gagal lagi, sampai harganya diturunkan yang tadinya itu 15 M, itu menjadi 7,5 M, separuh. Itu pun ketika mau transaksi gagal lagi. Gagal lagi. Akhirnya saya datang kepada beliau, saya bilang begini, sekarang kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir siapa nanti yang membeli, nanti biarkan Allah yang mengirimkan pembeli yang terbaik. Tapi juga saya tanya pada guru saya, apa yang harus saya lakukan? Oh, begini caranya. Sholat ya, tengah malam, kemudian tanahnya diajak ngobrol, ya wahai tanah, kalau kamu laku saya buat masjid. Ya, wahai tanah itu kan juga makhluk manusia. Nanti kalau sampai laku, ya misalkan laku sekian M, maka saya akan buat masjid dengan jumlah sekian M. Nah, gitu, ada transaksional. Itu kapan? Setelah baca hasbunallah 450. Begitu dilaksanakan, saya waktu itu umroh. Itu pulang umroh, dapat berapa hari itu ada informasi, tanahnya laku, alhamdulillah. Itu begitu laku, orang itu semalaman katanya nggak bisa tidur. Karena apa? Selama 10 tahun menunggu. Nah, itu ketika kita pasrah kepada Allah, akhirnya Allah berikan yang terbaik. Ketika kita masih berharap kepada manusia, nanti biar ini yang beli, biar si A yang beli, itu masih sulit untuk laku. Dan itu bukan untuk 1, 2, 3. Berlaku untuk semua zikir-zikir, ya, dan khususnya zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka saya melihat berbagai zikir itu pasti ada hasbunallah wa ni'mal wakil, termasuk Hizbun Nawawi yang setiap hari kita baca, ya, itu kemudian ada beberapa hizib, ya, itu ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, cara membacanya itu hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik penolong, cukuplah Allah sebaik-baik pelindung, sambil mengharapkan kira-kira permasalahannya apa, ya Allah, saya punya masalah ini, Engkau yang bisa membantu, Engkau yang bisa memberikan perubahan, Engkau yang bisa memberikan perubahan kondisi seperti ini. Itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya sampai kapan? Ya sampai kita itu, ya,
sampai mati. Namanya zikir itu jangan kemudian kalau sudah berhasil selesai, enggak. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil itu menjadi ibarat minuman, ya, teh sosro, apapun makanannya teh sosro minumannya. Jadi itu tiap hari. Sehingga yang lain itu untuk pendukung. Misalkan baca ini pendukung, ya, itu tiap hari hasbunallah wa ni'mal wakil. Kiai Mas Tuki almarhum itu semua muridnya disuruh membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada salah satu santrinya itu setiap hari bilang berapa kali? 1000 kali hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Ada yang 100. Semuanya santrinya diajarkan seperti itu. Nah, cuma guru saya itu mengajarkan tidak banyak, 450 kali. Karena itu sesuai dengan penjelasan Sayyid Abdul Hasan Asyadili, sesuai penjelasan Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki dalam kitab Abwaabul Faraj, sesuai dengan penjelasan Kiai Hamid Pasuruan, dan hampir semua para ulama itu membiasakan 450. Nah, karena apa? Supaya setiap hari kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil, itu di samping membangun karakter kita sebagai umat Islam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian membangun karakter betul-betul kita itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Allah sebagai sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penolong. Maka siapapun yang punya permasalahan, maka hendaknya kembalikan kita permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita mengandalkan otak kita. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kemampuan kekuatan kita. Jangan sekali-kali mengandalkan kehebatan kita. Jangan sekali-kali mengandalkan keperkasaan kita. Jangan sekali-kali kita mengandalkan duit kita. Semua di hadapan Tuhan tidak ada gunanya. Yang mengandalkan kecerdasan ketika dicabut menjadi stroke, nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika mengandalkan harta, ketika itu dicabut tidak bisa berbuat apa. Tapi mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah senantiasa mengingat kita. Karena ketika kita menyandarkan kepada Allah, dan itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, ya, kita membiasakan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, caranya seperti itu. Kemudian jumlahnya kalau bisa 450. Ya, waktunya. Nah, kalau guru saya itu mengajarkan itu habis sholat tahajud, pelan-pelan, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kalau nggak bisa, kapan saja, di mana saja bisa. Ya. Kemudian manfaatnya apa? Nah, manfaatnya zikir atau zikir yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, kalau kita baca secara rutin akan menjadi namanya wirid. Ya, wirid, zikir yang kita baca setiap hari, yang kita istiqomahkan waktunya, kita istiqomahkan jumlahnya, kemudian terus-menerus atau continue atau istiqomah itu akan menjadi wirid. Kalau sudah istiqomah menjadi wirid, mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, akhirnya akan memunculkan namanya warid. Ini kalau diartikan itu. Warid itu apa? Warid itu sebuah miracle, ya, yang muncul karena keistiqomahan kita di dalam mengamalkan zikir tersebut. Nah, setelah memunculkan namanya warid, maka itu ada 2 makna. Makna pertama, kita akan fokus pada wirid atau warid itu, atau kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk membaca wirid, karena itu sejatinya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, kalau kita fokus pada wirid kemudian menghasilkan warid, maka itu akan menjadi duit, maka dia itu berpikirnya akhirnya menjadi dukun. Karena apa? Doanya itu mujarab. Nah, kalau itu yang bahaya, sehingga akhirnya orang banyak terjebak. Begitu doanya itu dikabulkan, akhirnya dia itu fokus atau dia itu bangga dengan doanya, lupa bahwa yang memberikan miracle itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, pada malam hari ini siapapun yang menghadapi kesulitan-kesulitan, ya jangan berangkat kesulitan ekonomi, jangan kemudian pergi ke Gunung Kawi, ya kesulitan jodoh, jangan kemudian misalkan ketik spasi, ya menghadapi pasangan yang yang sulit ditaklukkan, jangan ke konsultan spiritual atau dukun, ya kemudian menghadapi persoalan pun hasbunallah. Allah wa ni'mal wakil. Caranya yaitu setiap hari istiqomah membacanya, ya, dan termasuk kesulitan-kesulitan menghadapi perkara-perkara dengan keluarga, tetangga, kerabat, dan juga anak, itu tetap menggunakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi cara bacanya itu dimaknai dengan hikmah. Jadi cara bacanya gini, habis sholat tahajud, ya, habis sholat tahajud, monggo yang satu biasa 2 rakaat, mungkin yang satunya biasa 6 rakaat, yang satunya biasa 8 rakaat, monggo itu terserah sesuai dengan kebiasaannya. Habis sholat tahajud berdoa, ya berdoa tahajud itu. Terus kemudian mungkin membaca istighfar, saya itu istighfar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dawuh Subhanahu wa Ta'ala, wabil ashari yastaghfirun. Allah itu paling senang melihat hambanya itu melihat hambanya itu banyak istighfar pada waktu-waktu yang disebut ashar. Ashar itu waktu yang sahur, yaitu kira-kira jam 4 lah sekarang, setengah 4. Baca sujud istighfar 3 kali, mungkin mendoakan muridnya, mendoakan gurunya. Setelah itu, ya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Caranya itu seperti itu. Kalau cara saya itu semua guru-guru dan gurunya itu saya bacakan Fatihah semua. Al-Fatihah itu guru saya si A, si B, si itu. Kadang saya hitung itu ada 150. Semuanya saya Fatihah semua. Kemudian anak-anak, murid-murid, ya guru-guru, murid, orang yang pernah belajar kepada saya, semua saya Fatihah. Setelah itu baru kemudian saya memberikan Fatihah kepada guru yang memberikan ijazah kepada saya, yaitu Kiai Abdul Aziz Munif, dan gurunya sampai Kiai Abdul Hamid. Baru kemudian baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, sampai itu maknai gitu. Hasbunallah, ya Allah, panjenengan itu zat yang sebaik-baik menolong, panjenengan itu zat yang sebaik-baik pelindung, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Besok gitu lagi. Jadi akhirnya menjadi wirid yang enak dan nyaman, dan akhirnya bisa menjadikan kita itu semakin tawakal kepada Allah. Puncak tawakalnya itu sangat tinggi, sehingga menghadap sesuatu itu tidak gampang putus asa. Ketika menghadap begini, pasti pikiran kita, Allah akan berikan yang terbaik. Misalkan berhasil, inilah ketentuan Allah yang terbaik. Belum berhasil, Allah itu pasti memberikan yang terbaik. Jadi tidak ada terbesit kemudian mengatakan, kenapa nggak berhasil? Karena salahnya nggak. Kenapa? Dia yakin bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhirnya muncul, dan itu akan menjadi keyakinan kita sebagai umat Islam. Itu namanya akidah yang mantap, itu seperti itu.
Kalau akidahnya mantap itu kalau melakukan sesuatu yang tidak berhasil, itu tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Apalagi menyalahkan diri sendiri, apalagi sampai bunuh diri. Nggak bisa, karena apa? Yakin di situ ada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi caranya itu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua, dan khususnya yang saat ini menghadapi furoda yang belum datang ya, itu diberikan kemudahan besok, kesabaran, yakinlah apa yang akan terjadi itulah yang terbaik, karena Allah tidak akan ya menyia-nyiakan hambanya yang meminta dan berdoa serta munajat serta menyebut namanya. Semuanya ada nilainya di sisi Allah SWT, dan kalau kita ikhlas dan ridha menerimanya, itu akan menjadi kado terindah untuk diri kita sendiri, dan ternyata di akhirat kita itu akan mendapatkan balasan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan ya, refleksi kita agar kita semakin yakin dengan zikir yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, yang kemudian dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kehidupannya, dan kita termasuk mempraktekkan karena diajarkan oleh guru kita oleh gurunya sampai baginda Rasulullah SAW. Nah, barangkali ini ya refleksi malam hari ini. Ya, lain kali saya akan menyampaikan tentang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Abdul Azim atas materi yang begitu